itu binniat, disertai atau bergantung kepada niat. Al-a'mal ini kalau di dalam bahasa Arab jamak daripada amalun. Kalau amal itu satu, amalani dua amal, al-a'mal itu banyak amal. Nah, ini jamak. Tapi ada hadis lain yang senada menggunakan mufrad, menggunakan innamal amalu. Nah, di sini kata jamak innamal a'malu, meskipun satu jamak satu mufrad maknanya sama, karena yang mufrad alnya itu namanya alil istighraq yang artinya juga semua. Jadi tetap innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu sangat bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu atau perbuatan seorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat barang siapa hijratuhu yang dia hijrah itu ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya ia ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Waman dan siapakah orang kanat hijratuhu yang dia itu hijrah di dunia karena untuk dunia, yusibuha yang menimpanya, au atau imra'atin perempuan yungkihuha yang ia hendak ia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya dia itu ila kepada ma hajara ilaihi apa yang dia hijrahkan. Ini ada asbabul wurud sebenarnya. Ada sebabnya muncul hadis ini. Muncul hadis ini adalah bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada orang yang hijrahnya itu karena perempuan yang ia cintai, karena dia ngejar perempuan lah, maka kemudian ikut hijrah, yang orang yang saya sukai, yang saya cintai hijrah, kan pacar saya hijrah, maka saya mau ikut hijrah. Nah, jadi kata Rasul, kalau dia hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan, karena dia ingin menikahi perempuan, ya perbuatan dia tergantung itu. Tapi kalau dia karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat itu. Nah, ini inti daripada hadis. Maka niat ini tidak sembarangan. Para ulama seringkali menempatkan niat pada posisi sentral dalam setiap sesuatu, sehingga di dalam kaidah usul sering katakan niat itu penting karena dia itu dapat membedakan antara tradisi dan ibadah. Al-adat wal ibadah. Jadi dia bisa membedakan antara tradisi dan ibadah. Maksudnya gini, saya niat sholat, bismillah, menghadap kiblat, wudhu, apa macam niatnya sholat, takbir, maka dihitung sholat. Tapi saya wudhu, saya persis kayak orang sholat, takbir, baca fatihah, niat saya cuma main-main, bukan niat sholat, itu enggak sholat. Meskipun sama persis. Nah, itu makanya hanya dengan niat yang berbeda, satu dihitung sholat, satu enggak dihitung sholat. Nah, satu orang olahraga karena biar yang penting sehat. Ya dia cuma dapat yang penting sehat saja, tapi dia satu bismillah saya olahraga karena itu sunnah Rasulullah, dapat pahala. Ya sunnah dapat pahala. Karena olahraga pun bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk silat itu sunnah Rasul loh. Sunnah Rasul itu dulu kalau mau perang itu biasa ada namanya mubarozah. Mubarozah itu semacam duel. Nah, duel itu kalau zaman sekarang kan silat ya. Jadi waktu perang Badar diutus dari orang Quraisy 3 orang, dari orang Muslim 3 orang, mereka duel dulu. Setelah duel baru perang. Nah, jadi silat itu sunnah, gitu kan? Jadi bismillah kita niat belajar silat itu untuk sunnah Rasul, ya dapat pahala sunnah Rasul. Tapi kalau kita niatnya itu hanya sekedar main-main, ya main-main itu. Sama lari itu sunnah juga itu. Karena Aisyah sama Rasul itu sering lari bareng. Balapan lari itu. Jadi balapan lari juga sunnah itu. Iya. Nah, kalau kita niatnya itu lari-lari karena mencari pahala dapat sunnah. Kalau enggak ya enggak. Makanya itu niat itu posisinya dapat membedakan antara ibadah dengan enggak ibadah. Sama kita makan kita yang penting kenyang, ya dapat yang penting kenyang. Tapi bismillah saya makan ngikutin perintah Rasul, mengikutin firman Allah, kulu wasrabu wala tusrifu. Kan perintah Allah tuh kita suruh makan. Makanlah kamu. Ya makanlah. Bismillah, supaya kita bisa ibadah dengan baik, ya kan, bisa sehat. Nah, itu makanya itu dapat pahala. Nah, nanti implikasinya banyak dari niat itu, termasuk dalam dunia mistik, santet, teluh itu nanti akan sangat bergantung sama niatnya itu. Dalat al hadis ini saya menggunakan syarahnya Imam Nawawi. Siapa namanya?
Syarah siapa ini? Iya, Nawawi Al-Bantani yang nyarah. Tapi yang hadisnya kan karya Imam Nawawi. Tapi yang syarah Imam Nawawi Al-Bantani. Sama-sama Nawawi dan sama-sama hebat, sama-sama ulama Syafi'iyah. Satu orang Arab, satu orang Banten. Iya, tapi sama-sama hebat. Imam Nawawi Al-Bantani itu luar biasa. Banyak sekali punya karya. Pernah di Arab kan, belajar di Arab, terus di sana jadi imam di Masjid Haram. Setelah itu pernah pulang ke tanah air. Di tanah air zaman penjajahan kondisi nggak kondusif. Balik lagi ke Mekah sampai beliau meninggal di Mekah. Jadi imam di sana, jadi dosen, guru di Masjid Haram. Banyak, jadi abad 18-19 itu banyak ulama Nusantara yang ada di sana yang memang hebat-hebat lah. Dalla al-hadithu ala anna an-niyata mi'yarun litasihil a'mal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu menjadi timbangan benar tidaknya suatu perbuatan. Fahaitsu soluhat an-niyatu soluhal amalu. Jika niatnya benar, maka amalnya benar. Kalau saya niat sholat, tapi niatnya itu supaya dipuji orang, udah hangus. Jadi cuma dapat pujian orang saja gitu. Dulu zaman Rasul juga ada orang yang jihad, orang ngiranya syahid gitu, tapi ternyata nggak syahid. Kenapa? Karena dia jihad itu untuk riya, biar dipanggil orang, dia pemberani dan sebagainya. Akhirnya ya tidak syahid. Ada juga waktu zaman perang Uhud, orang munafik ikut jihad karena dia terhina karena sering dipoyoi oleh orang-orang Ansor, oleh orang-orang Muhajirin, perempuan-perempuan moyoi dia karena dia nggak ikut perang. Lainnya ikut perang ke Uhud, dia nggak ikut perang. Akhirnya dihina, wah laki-laki gimana, pengecut dan sebagainya. Akhirnya dia ikut perang karena tersinggung. Jihad seakan-akan kan syahid, mati itu, tapi nggak syahid. Kata Rasul, kamu tahu nggak orang ini matinya masih syahid atau nggak? Orang sudah pasti syahid dia. Oh, dia udah membunuh berapa orang, terakhir dia meninggal, pasti syahid. Oh enggak, dia itu bukan syahid karena dia meninggal bukan karena untuk li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Jadi itu menentukan sekali. Dan niat itu kan amal hati. Amal hati itu sesuatu yang tahu cuman kita. Makanya kita harus sering istighfar tuh kayak karena kita tidak tahu bolak-balik hati kita itu. Bisa jadi kita awalnya niatnya baik, dipuji orang jadi wah, jadi riya kan. Habis itu amal kita kan, itu karena amal hati. Makanya harus hati-hati. Wahai itu fasadal amal. Kalau niatnya rusak semua amal perbuatan. Wa idza wujidal amalu wa qaranatu an-niyah falahu salat ahwal. Kalau orang melakukan suatu perbuatan disertai dengan niat, itu ada tiga kemungkinan. Al awalu ayaf ala dzalika khaufan min Allah taala. Wa hadhihi ibadatul abid. Ada orang yang melakukan perbuatan karena Allah, saya salat karena takut sama Allah. Nah, ini dianggap sebagai al-abid atau hamba Allah beneran lah. Ada yang kedua itu ayaf ala dzalika li talabil jannah wa thawab. Wa hadhihi ibadatut tujar. Ada orang yang ibadah itu karena mengharapkan surga supaya tidak masuk ke neraka. Nah, ini levelnya lebih rendah lagi nih. Kalau tadi kan saya takut sama Allah, dia nggak begitu berpikir surga neraka, cuma dia takut sama Allah. Nah, kalau ini nggak, saya sholat biar dapat surga. Nah, ini dianggap sebagai ibadahnya tukang dagang. Dagang itu kan ketika saya jual satu bikin untung, beli apa, jual ini dapat ini, jual ini dapat ini. Saya ibadah dapat surga, saya ibadah dapat surga kan gitu. Atsalits ayaf ala dzalika hayaan minallah wa ta'tiyatul haq al-ubudiyah. Jadi ada yang ibadah itu karena malu sama Allah dan ingin melaksanakan hak Allah. Ketika Allah memerintahkan suatu, sholat, puasa, haji, itu kan sesungguhnya hak yang Allah berikan kepada dia gitu. Maka dia harus laksanakan itu. Wa ta'diyata lisyukrin, dan juga karena dia merasa atau ingin bersyukur kepada Allah. Seperti haji Rasulullah itu ketika ibadah luar biasa ditanya, wahai Rasulullah, ditanya Aisyah kan, engkau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Mengapa engkau masih beribadah seperti ini sampai kakinya itu abuh, bengkak? Maka kata Rasul, apa saya ini tidak ingin dijadikan sebagai hamba yang suka bersyukur? Nah, itulah. Wa yara nafsu ma'adzalika muqassiran wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal
qubila amaluhu ma'adzalik amla. Jadi meskipun dia itu rajin ibadah, tetapi dia hatinya itu masih agak ragu gitu. Ragu apa? Amal saya kira-kira masih diterima enggak? Diterima enggak? Jangan-jangan enggak diterima. Maka dia selalu beribadah, satu karena dia merasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Karena nikmat Allah itu sekiranya kita hitung tak akan pernah mampu kita hitung. Nikmat mata, nikmat nafas, sehat, itu sangat banyak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amal. Kenapa bukan karena amal? Karena sekiranya manusia itu sejak lahir sampai meninggal dia berbuat baik terus, sama sekali tidak akan pernah mampu menyamai nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Saking banyaknya nikmat Allah. Maka Ahlussunnah mengatakan manusia masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah yang dilakukan manusia itu sendiri. Karena sekiranya manusia itu beribadah selamanya tidak akan pernah menyamai nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wahdihi ibadatul akhyar. Ya, ini adalah ibadahnya manusia pilihan, di mana dia beribadah itu karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merasa selalu ada rasa kurang untuk beribadah. Kurang dalam artian jangan-jangan nggak diterima, makanya dia selalu beribadah lebih giat. Wa ilaiha asyara Rasulullah SAW lama qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha hinama qoma minal laili hatta turimat qadamahu ya Rasulullah tatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Nah, ini sama dengan yang saya sampaikan tadi, hadis dari Aisyah di mana Aisyah itu melihat Rasulullah SAW sangat rajin ibadah sampai kakinya itu bengkak, padahal Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka apa sabda Rasul? Qala afala akun abdan syakuran, apakah saya itu tidak malu? Apakah saya itu tidak dianggap sebagai hamba yang bersyukur? Saya begini ya supaya saya dianggap hamba yang bersyukur gitu istilahnya gitu. Jangan sampai saya itu dianggap hamba yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah yang sangat banyak. Maka saya beribadah itu karena rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila hal al-afdal al-ibadah mal khauf au maraja? Qila qala al-Ghazali rahimahullah al-ibadah maraja afdal. Di anna raja yurithul mahabbah wal khauf yurithul qunut. Kalau ditanya mana yang lebih utama ibadah itu, apakah ibadah itu lebih baik? Saya roja itu maksudnya apa? Ya Allah, saya berharap dosa saya diampuni Allah, dan ibadah ini saya berharap menjadi hamba yang bersyukur ya Allah. Jadi harapan. Ada orang yang ibadah tuh, ya Allah saya bayar, saya takut saya disiksa, saya takut amal saya gak diterima, saya takut ini, saya takut. Jadi ibadah karena takut. Yang satu ibadah karena berharap, yang satu karena takut. Menurut Imam Ghazali, yang paling bagus itu adalah ibadah yang dia itu selalu berharap. Ya Allah, saya beribadah harapan saya begini, saya harapan begini, berharap terus. Kenapa? Karena itu menandakan orang yang sifatnya itu optimis. Tapi kalau takut itu pesimis. Nah, maka kita jangan sifatnya itu jangan pesimistis kan gitu. Wa alam anal ikhlas qad ta'arada lahu afatul ajab. Faman ajaba bi amali habit amalu. Kadang ikhlas itu kita sudah ibadah nih, sudah ikhlas ini. Tapi kadang ada sesuatu yang membuat kita itu tidak ikhlas. Akhirnya ibadah kita sirna. Apa yang bisa membuat kita tidak ikhlas? Ya, macam-macam. Mungkin lagi ibadah diganggu orang atau dipuji orang atau apa yang faktor-faktor eksternal itu yang kadang merusak amal perbuatan seorang yang niatnya itu baik menjadi riya, menjadi nggak ikhlas, ya kan? Nah, dan itu perbuatan hati itu perbuatan yang paling sangat sensitif. Maka perlu memang dalam setiap hari itu kita selalu banyak beristighfar. Bahkan Rasul sendiri, wa inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Rasul sendiri itu beristighfar setiap hari minimal itu 100 kali. Itu Rasul padahal ya. Apalagi kita, maka kita harus lebih banyak lagi untuk beristighfar supaya dihindari dari penyakit hati. Hati itu sangat lembut dan penyakitnya juga sangat lembut. Yang kadang-kadang penyakit hati itu kita tuh nggak kerasa gitu. Nggak kerasa kalau kita riak, nggak kerasa kalau kita ujub, nggak kerasa kalau kita sombong. Karena sesuatu yang halus banget di dalam hati. Makanya para ulama kita itu untuk menulis buku tentang hati itu sampai wah, itu buku tebal banget. Imam Ghazali itu punya buku Mukasyafatul Qulub,
tentang rahasia hati itu tebalnya sampai 500-400 halaman hanya khusus bicara tentang hati. Karena memang saking halusnya hati dan yang kadang-kadang kita itu nggak nyadar itu. Wa kadzalika man istakbara habitu amaluhu. Demikian juga orang yang sombong, perbuatan baiknya otomatis muspro, hilang begitu saja. Al-hal atsani ayaf ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'uhuma. Ada orang yang dia itu melakukan sesuatu untuk dapat dunia dan akhirat sekaligus. Yang bagus kan tadi, dia ibadah ya untuk akhirat lillahi ta'ala. Dunia insyaallah ngikut lah. Tapi ada orang yang ibadah itu untuk bismillah saya melakukan ini supaya dapat dunia, supaya dapat akhirat juga gitu. Fa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna amalahu mardudun. Sebagian besar ulama mengatakan kalau dia itu ibadah untuk dunia dan akhirat itu amalnya tertolak. Bismillah saya sholat biar biar masuk surga, biar dipuji mertua. Nah, kan itu dua tuh. Satu biar dipuji mertua kan, satu biar masuk surga. Nah, ini tertolak ini. Ini artinya dia satu sisi ingin dunia, satu sisi ingin akhirat. Nah. Wa istadalla biqoulihi fil al-khabari ar-rabbani yaqulu Allah ta'ala ana aghna syuraka. Faman amila amalan asyraka fi ghairi fa ana bari'u minhu. Ada sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis tapi yang diriwayatkan langsung kepada Allah, tapi bahasanya menggunakan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan hadis nabawi, kalau hadis nabawi langsung ke Rasul. Seperti innamal a'malu binniyat. Ini kan Rasul yang ngomong. Tapi kalau Allah yang bicara tapi bukan Al-Qur'an, nah itu namanya hadis qudsi. Maka disini dikatakan hadis qudsi, saya ini orang yang paling kaya. Kata Allah, saya itu bukan orang ya. Saya itu zat yang terkaya. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan, melakukan ibadah, melakukan amal-amal kebaikan, namun menyekutukan saya dengan sesuatu yang lain, fana bari'u minhu, maka di akhirat saya lepas tangan. Artinya apa? Lepas tangan artinya adalah dia tidak terampuni, dia tidak akan mendapatkan apapun, dia tidak akan mendapatkan pahala. Ini sama dengan orang-orang yang musyrik dulu. Orang musyrik dia beribadah, dia tawaf ke Ka'bah, tapi bilangnya pertama labaik Allahumma labaik, nah benar. Tapi ada tambahan lagi yang kedua, labaik ya Hubal, labaik ya Lata, labaik ya Uzza. Ya itu syirik itu. Jadi saya datang ke sini karena panggilanmu ya Allah, tapi setelah ada tambahan lagi, dan saya beribadah di sini karena panggilanmu wahai Hubal, wahai Lata, wahai Uzza. Itu nama-nama berhala mereka. Ya, langsung nggak diterima, jelas mardud. Wa ila hadza dhahaba al-Haris al-Muhasibi fi kitab ri'ayah faqala al-ikhlasu turiduhu bi ta'atihi wa la turidu sawahu. Jadi pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Al-Haris al-Muhasibi. Siapa Haris Muhasibi? Dia adalah salah seorang sufi. Sufi di awal-awal atau zaman-zaman keemasan Islam. Di dalam sebuah bukunya dia mengatakan yang namanya ikhlas itu adalah kita taat itu hanya untuk Allah saja. Kita hanya berharap ridho Allah saja. Tidak berharap siapapun selainnya. Kalau sudah berharap kepada selain Allah, itu berarti ikhlas kita sudah terganggu. Wariya nau'ani ahaduhuma la yuridu bi ta'atihi illa nas. Wasani ayuri dan nasu wa rabbun nasi wa kilahuma mahbadul amal. Yang namanya riya itu ada dua, riya. Yang pertama, la yuridu bi ta'atihi illa nas. Dia itu taat kepada Allah hanya untuk pujian manusia. Melakukan apapun demi pujian manusia. Ini namanya riya. Ini jelas tertolak. Wasani ayuri dan nasa wa rabbun nas wa kilahuma mahbadul amal. Atau dia berkehendak melakukan perbuatan baik, dia mengharapkan pujian manusia dan pujian Allah. Ini kan dua nih. Kalau yang satu hanya ingin pujian manusia, ini jelas tertolak. Yang kedua pun sama, kata Haris Muhasibi, tertolak juga ketika seseorang itu beribadah meskipun untuk Allah, tapi juga dia niat untuk manusia, maka ibadahnya juga tertolak. Wa naqala hadzal qaulul Hafidz Abu Nuaim fil Hilyah an ba'di salaf.
Ini juga dinukil oleh Al-Hafidh Abu Nuaim. Kemarin sebelumnya sudah saya terangkan istilah Al-Hafidh ya. Al-Hafidh itu orang yang minimal hafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Wa istadalla ba'dhum ala dzalika ayatan min qouli ta'ala al-jabbar al-mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sebagian lagi menggunakan dalil firman Allah bahwa Allah itu maha suci dari segala sesuatu yang menyekutukannya. Maka ketika kita ibadah harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Fama anahu tukabbiru aniz zauja wal walad wa syarik tukabbiru ayyak wal amalu asyraka fi ghairuhu fa huwa ta'ala akbar wa kabir wa qala Samarqandi rahimahullah taala ma fa'alahu lillahi ta'ala qabila. Menurut Samarqandi, siapa yang melakukan perbuatan hanya untuk Allah saja, maka amal perbuatannya itu otomatis diterima. Wa ma fa'alahu min ajli nas rudda. Siapa yang melakukan amal perbuatan itu karena untuk pujian manusia, otomatis tertolak. Wa mithalu dzalika man shalat zuhra masalan qasdan ada ma fardallahu ta'ala alaihi walakinu tawwala arkanaha wa qara'atha wa asnaha yada min asnas fa aslu salati maqbulun wa matulhu wa hasanuhu min asnas wa ghairi maqbulin. Ini contoh lain. Ketika orang sholat qasdan ada ma fardallahu ta'ala alaihi, dia awalnya itu dia niat sholat pokoknya karena Allah, kan? Untuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, sholat duhur. Akhirnya dia panjang-panjangin sholatnya, bacaannya dia bagus-bagusin, tapi untuk supaya dia dipuji orang. Nah, ini jadi gagal. Jadi awalnya sudah bagus, ingin menggugurkan kewajiban, tetapi karena kemudian dia embel-embeli untuk dipuji manusia, maka sholatnya menjadi faghori makbulin, menjadi tidak diterima. Li'annahu qasada binnas, karena dia sholat itu untuk dipuji manusia. Wa su'ila Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Syekh Izzuddin bin Salam ini salah seorang ulama Mesir pada masa Mamalik. Dia Ibnu Salam ini sangat terkenal, dia ulama Syafi'iyah yang fatwanya pernah dianggap kontroversi di zamannya dan pernah terjadi demo besar di Mesir karena mendukung Syekh Ibnu Abdul Salam, di mana waktu itu rajanya, presidennya, mamaliknya itu budak. Maka Ibnu Salam berfatwa budak tidak boleh menjadi presiden. Dia harus dibebaskan dulu sebelum kemudian menjadi presiden. Ternyata nggak didengar oleh pemerintah Mesir. Akhirnya dia ingin pergi dari Mesir ke Suriah, tapi rakyat Mesir sangat cinta dengan Ibnu Salam. Akhirnya demo besar. Akhirnya utusan dari kerajaan datang dan menerima fatwanya Ibnu Abdul Salam, sehingga budaknya dimerdekakan dulu dan tetap menjadi pemimpin di Mesir. Nah, hanya di dunia Islam budak jadi presiden, menteri-menterinya presiden, tentara-tentaranya tentara-tentara budak semua di zamannya. Aman sholat fatawwala sholatahu min asinasi faqala asu Allah yahbitu amalu hadza kullu idza hasala tasyrik fi sifat amal. Maka ketika ada orang yang sholatnya dipanjangkan karena untuk dipuji manusia, Ibnu Salam hanya mengatakan, ya mudah-mudahan saja amalnya tidak hangus lah, katanya. Fa in hasala fi asli amal bi an shallal faridah min ajli ta'ala wa nasal fala tuqbal salatahu li ajli tasyrik fi asli amal. Karena ketika manusia itu salat dan dia hanya mengharapkan manusia, bukan mengharapkan karena Allah Ta'ala, maka dia sama saja telah menyekutukan Allah. Ada yang lain di dalam hati dia. Salat karena Allah, tapi juga karena manusia, ada yang lain. Nah, ini semacam ada syirik kecil lah, menyekutukan Allah tetapi dalam bentuk yang lain. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi otomatis sholatnya tertolak. Wa kama anna riya'a fil amali yakunu fi tarkil amal. Riya itu kadang juga karena dia ingin melakukan sesuatu, takut dianggap riya, kan? Melakukan sesuatu terus dia ingin dipuji orang, kan, jadi dia akhirnya
menampakkan amal perbuatannya untuk dilihat orang itu kan riya. Tapi bisa jadi riya itu justru kebalikan, tidak melakukan sesuatu supaya dipuji orang. Nah, ini sama. Aneh ya. Saya nggak ingin ini nggak ingin sholat sunnah di masjid, mau sholatnya di rumah aja, takut dipuji orang. Nah, mamanya gitu. Itu justru dianggap riya juga. Aneh ya. Wah, dia ini sholatnya di rumah terus, nggak di masjid, dia ini. Nah, itu ternyata aneh. Jadi orang yang dia sholat di masjid karena ingin dipuji orang, itu riya. Tapi dia tidak sholat di masjid karena ingin tidak dipuji orang, itu juga riya. Makanya kalau sholat, ya sholat aja. Mau di masjid, berdoa karena Allah Ta'ala. Jangan ada embel-embel, saya mau sholat biar tidak ini, biar tidak ini. Enggak ada, biar-biar itu coret buang. Kalau sudah ada biar-biar itu dianggap riya jadinya. Nah, ini problem kan. Qala Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajli nasir yaun. Loh, meninggalkan amal soleh karena takut riya, itu riya. Saya ingin sholat sunnah, aslinya saya mau sholat sunnah sih, banyak orang, enggak nanti takut dianggap riya, nanti dipuji-puji. Itu jadi riya itu. Kalau mau sholat, ya sholat aja. Ngapain nih? Mikir-mikir, nanti dianggap dipuji-puji orang. Nah, itu justru itu riya. Makanya kalau mau sholat aja, nggak sholat gitu. Jadi lillahi ta'ala lah. Kalau kita mau sedekah, nggak mau sedekah nanti dianggap saya orangnya suka sedekah. Itu sudah riya itu. Kalau mau sedekah aja gitu. Nah. Cuman zaman sekarang itu problem. Karena orang kadang dikit-dikit Facebook, dikit apa gitu kan. Itu juga status. Itu hati-hati juga itu. Ada yang kayak gitu niatnya, itu memang sangat bergantung pada niat. Kalau niatnya itu memang untuk syiar, biar orang ini tahu, biar ngikutin, oke. Biar di Facebook juga tidak isinya itu tidak yang jelek-jelek, ada kan. Tapi itu harus super hati-hati gitu. Karena di situ riya itu sering muncul karena ingin dipuji, nanti ingin komen orang, ada yang komen, ada yang ini kan. Itu tidak bisa. Makanya kalau dunia medsos ini hati-hati. Habis sholat malam foto dulu, alhamdulillah sholat malam. itu kan jadi sudah sholat malam bagus-bagus, tempat bangun malah di status Facebook. Akhirnya masya Allah sholat malam ya rajin banget. Bagus amalnya. Ini zaman sekarang ini harus super hati-hati itu. Tapi kadang kita menunjukkan sesuatu itu kadang juga perlu, tapi selama kita itu bisa bisa selamat. Namanya gini, ini si A suka suka dakwah di sini, biar orang lain itu ngikut atau jadwal dakwah, dia itu suka safari dakwah, besok di sini, bisa dia share di Facebook, itu biar orang tahu, biar orang ikut, ya silahkan saja gitu. Kalau semua umat Islam itu setiap perbuatan nggak diposting, nggak ada iklan yang baik-baik, Facebook saja jelas semua, ada pengajian di sini nggak ada yang tahu. Ada pengajar di Ngaderso, nggak ada yang tahu. Ada pengajar di mana, nggak ada yang tahu kan. Makanya harus dipost gitu kan. Nah, itu untuk syiar. Boleh kalau untuk syiar-syiar seperti itu. Tapi kalau niatnya itu untuk riya, ya itu dan lagi. Tapi ada hal-hal yang memang kelihatan kalau itu syiar, ada yang kelihatan riya. Kalau umpamanya pengajian lah apa, ini kan jelas syiarnya itu. Biar masjid lain juga ikut-ikutan kan. Tapi kalau kita infak aja kita share di Facebook, ada kelihatan banget itu. Kita sholat malam nggak selfie terus diposting di Facebook, udah kelihatan banget itu. Itu kemungkinan 70% untuk riya itu. Kan gitu. Nah, makanya kalau terkait ibadah-ibadah kayak itu nggak usah lah untuk kemudian dikit-dikit di-share di Facebook dan sebagainya karena rawan riya. Wal amalu min ajli nasi syirkun. Ketika kita itu berat sekali nih. Melakukan sesuatu karena ingin pujian manusia, itu dianggap syirik. Karena kita sudah nggak nyembah Allah lagi, kita demi si orang ini, gitu. Demi si manusia. Meskipun ini syiriknya tidak sampai pada syirik besar ya, tapi setidaknya itu menggugurkan amal baik kita, tidak menjadi kita itu tidak mendapatkan apapun. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhumat. Sementara ikhlas itu udah sama sekali kita tidak mengharapkan apapun dari manusia. Sholat aja. Sedekah aja, gitu kan. Kita berbuat baik, bantu orang aja. Jadi ngalir. Setelah kita lakukan, ya udah kita lupa. Seperti persis orang ikhlas itu kayak orang buang hajat. Jadi habis buang hajat pergi aja.
nggak dipikirin, wah semalam saya makan tempe enak banget udah hilang ya. Nggak ada mikir kencel banget tak buang ya, enggak. Jadi pergi aja gitu. Nah, itu orang ikhlas itu. Jadi apa yang ia lakukan hanya untuk Allah, dan setelah dia melakukan udah dia lupakan istilahnya. Dia sedekah dia lupakan. Wa mana kalamhu rahimahullah taala annaman azima ala ibadatin wa tarkuha muhadun ayyarah nas wa mira. Nah, ini maksudnya adalah ketika orang itu niat ibadah, kemudian dia meninggalkan ibadah tadi karena takut dianggap riya, maka dia sesungguhnya telah berbuat riya. Li'anahu, kenapa kok demikian? Li'anahu tarokal amalu li ajrin nas. Karena dia itu tidak melakukan sesuatu karena takut manusia. Maka seperti ya, maksudnya saya itu biasa sholat sudah qobliyah, tapi karena banyak orang, enggak enak. Nah, ini kan sudah karena manusia. Jadi dia meninggalkan tidak sholat qobliyah itu karena takut oleh manusia. Maka itu juga disebut riya. Nah, makanya tadi dikatakan ketika kita hendak amal apapun karena Allah ya los aja itu. Kalau biasanya sholat ya sholat aja gitu. Kalau biasa sedekah sedekah aja. Karena udah menjadi kebiasaan dia dan nggak usah pikirkan macam-macam gitu. Nggak usah di-share juga. Wa amalau tarokaha liyasil wa ammalau tarokaha liyusaliha fil khulwa fa hadha mustabilla an takuna fardhu zakah wajibah. Kalau kita melakukan suatu diam-diam, karena memang terbiasa diam-diam itu baik. Umpamanya dia terbiasa sedekah dan memang dia suka sedekahnya itu diam-diam, ya udah diam-diam aja gitu. Itu nggak ada masalah. Ada manusia, dia memang kebiasaannya seperti itu. Biasanya kalau sedekah ya sedekah aja, maka itu tidak disebut riya. Kecuali ada hal yang kita itu memang tidak boleh disembunyikan. Apa yang tidak boleh disembunyikan itu hal-hal yang sifatnya kewajiban. Umpamanya sholat jamaah. Saya nggak mau jamaah. Pokoknya kalau sholat mau di rumah aja. Takut kalau saya jamaah nanti dianggap rajin ke masjid. Nah, itu nggak bisa. Jamaah itu sunnah. Jadi tetap aja, meskipun banyak orang itu sholat gitu. Jangan takut, wah nanti kalau saya ke masjid terus dianggap nanti orang soleh. Nah, nggak usah gitu. Itu nggak perlu kayak gitu, kan? Atau zakat wajib. Ah nanti kalau saya zakat ketahuan, saya mau diem-diem aja zakatnya. Itu juga nggak bisa gitu. Waktunya zakat ya zakat gitu, supaya orang juga tahu bahwa dia sudah berzakat. Aw ayakunna aliman yuqtada bihi fal jumu yuqtada bihi fal jahru bil ibadah fi dzalika afdal. Atau dia seorang alim atau seorang ulama yang dia itu memang menjadi contoh orang banyak. Maka ketika dia dinampakkan ibadahnya itu justru lebih baik. Umpamanya seorang presiden maunya kan, atau bukan ulama lah, presiden kan public figure ya, public figure. Dia tuh sedekahnya dinampakkan, saya sedekah nih, kalian harus ikut saya suka sedekah, pokoknya saya anjurkan kalian untuk sedekah. Nah, gitu kan. Atau ulama siapa, ini saya. Dia niatnya bukan riya, niatnya supaya orang ikut dia. Itu boleh. Jadi niatnya supaya orang ikut berbuat baik, itu dibolehkan untuk dinampakkan. Wa kam ana riya amubidunil amal kadzalika atasmi wa wa ayyamalallahu taala fil khulwah tsumma yuhadirusna bimamillah. Jadi selain tadi beribadah karena ingin supaya dipuji orang itu riya, diam-diam pun saya diam-diam nih sedekah nih. Sedekah. Setelah itu saya ngomong cerita ke orang-orang, tadi saya sedekah loh. Nah, menceritakan ibadah yang dia diam-diam itu juga riya. Oh tadi jam segini saya gini, tahu nggak saya? Nah ini dia ngomong sama kebaikan dia itu kan. Nah, ini juga kebaikan dari dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a Allah bihi wa man ra'a Allah bihi. Kalau orang tuh ibadah karena ingin sum'ah, pengen dia, maka dianggap dia. Qala al-ama fa in kana aliman yuqtada bihi wa dzukira dzalika tansitan lisami'in liya'malu bihi fala ba'sa. Kalau orang alim kemudian dia beribadah atau melakukan kebaikan karena supaya orang lain itu ikut, maka itu tidak masalah. Qala al-Marzabani rahimahullahu taala alaihi
Yahtaju al-musalli ila arba'ati khisalin hatta tartafi'a salatahu. Pertama, hudurul qalbi wa syuhudul aqli wa hudurul arkan wa khusyus syawarih. Menurut Al-Marzabani ada 4 hal yahtajul musalli ila arba'ati khisalin hatta turtafa'a salatahu. Orang yang sholat supaya sholatnya itu diterima itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama, hudurul qalbi. Jadi ketika dia sholat, itu hatinya juga ikut sholat. Bukan menghayal kemana itu kan. Wa syuhudul akli. Akalnya juga ikut. Bukan berpikir kemana-mana. Wa khudu'il arkan. Rukunnya terpenuhi. Wa khusyu'ul jawarih. Anggota badannya khusyuk. Maka mereka yang memenuhi 4 hal tadi, sholatnya diterima. Tapi apakah kemudian orang yang tidak khusyuk atau pikirannya kemana-mana sholatnya itu dosa? Oh enggak, ini maksudnya adalah pahalanya itu lebih tinggi. Karena orang itu selama dia sholat sudah memenuhi syarat rukun, maka otomatis dia sudah gugur kewajiban. Maksudnya gugur kewajiban, dia sudah tidak dosa. Tapi pahalanya seberapa? Lain lagi kalau udah ngomong pahala. Ini kalau dia semakin khusyuk, semakin baik, pemikirannya enggak kemana-mana dan lain sebagainya, maka pahalanya makin tinggi. Itu aja. Tapi masalah diterimanya selama dia ikhlas, kemudian syarat rukunnya itu terpenuhi, ya udah. Maka kewajiban dia sudah hilang dan dia sudah tidak dosa lagi. Tetapi ketika syarat rukun itu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak dihitung karena tidak sah. Tidak sah. Semacam orang sholat tanpa wudhu, ya nggak sah. Atau orang sholat tidak membaca Fatihah, ya nggak sah karena ada syarat rukun yang kurang. Ini sebenarnya sudah beberapa bahasan tasawuf. Faman shalla bila huduril qalbi fa huwa musallin lahin. Orang yang sholat tapi hatinya kemana-mana itu sholat yang semacam apa? Lahin. Sholat yang kosong, yang hampa. Wa man shalla bila syuhudi aklin fa huwa musallis sahin. Orang yang sholat tapi akalnya kemana-mana itu kayak orang sholat tapi lupa, lalai. Wah, tadi udah berapa rakaat ya? Nah, kan jadi kadang implikasinya ke sana. 3 atau 4 ya? Lupa saya udah tahiyat awal belum ya tadi ya kan? Karena otaknya kemana-mana, jadi kadang lupa juga. Wa man shalla bila apa ini kok langsung? Wa khudu'il arkan wal jawarih fa muslim syafin. Orang yang sholat tidak memperdulikan rukun jawarihnya, maka sholatnya itu kering. Wa man shalla bila khusyu'il jawarih fa huwa musallin khadi'in. Orang yang sholat karena anggota badannya itu tidak khusyuk, maka dia sholatnya salah. Maka sholat itu kan harus memenuhi syarat rukun. Di antara syarat rukunnya itu adalah tumakninah. Kalau orang sholat tuh enggak tumakninah, itu enggak diterima sholatnya. Maka sholat meskipun bacaan pendek enggak apa-apa, tapi tumakninah. Tapi kalau cepet-cepet sholat tarawih 23 rakaat tapi 10 menit selesai kan. Nah, itu mending 11 rakaat yang jelas tumakninahnya, meskipun bacanya cuma qul huwallah tapi tumakninah jelas ya kan. Qalu innamal a'malu binniyat arada bihadzal a'mal at-ta'at dunal a'mal al-mubahat. Maksudnya innamal a'malu binniyat di sini adalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan erat dengan ibadah. Sholat, puasa, haji, ada apa yang mubahat, itu mau pakai niat boleh, nggak pakai niat boleh. Saya minum aja tanpa niat, itu sah minumnya, tetap akan menghilangkan dahaga kita, gitu. Nggak ngaruh nggak niat kalau saya minum dahaga kita hilang gitu. Cuman kalau kita ingin dapat pahala, ya pakai niat Bismillah, saya minum niat ibadah. Makanya kita kan dalam segala perbuatan kan pakai Bismillah kan. Bismillah itu untuk supaya perbuatan kita itu berpahala, berpahala. Selain juga supaya setan nggak ikut-ikutan gitu. Kalau tanpa Bismillah, setan ikut-ikutan minum. Karena setan itu minumnya bauan makanan itu yang dia sedap. Tapi kalau kita baca Bismillah, dia nggak akan ikut-ikutan. Qala Haris al-Muhasibi al-ikhlasu la yadkhul fi mubahat. Li'annahu yastamilu ala qurbah wa la yu'addi ila qurbah karafil bunyan
la li ghardin bal li ghardin ya'runa. Jadi intinya itu bahwasanya ikhlas itu terkait erat dengan ibadah. Kalau dengan hal yang sifat mubahat, makan, minum, jalan dan sebagainya itu terserah mau pakai niat ataupun tidak. Amma idza kana li ghardin kal masajid wal qanatil war arbita fayakun mustahabban. Pokoknya sesuatu pun seperti membangun masjid, bangun apa namanya jembatan, bangun apapun lah. Selama kita itu niatnya itu kurbah, niatnya itu untuk beribadah kepada Allah, itu berpahala. Maka sertai dengan niat. Kalau kita nggak niat, cuma bangun-bangun aja, bangun masjid aja, bangun jembatan aja, bangun jalan aja, maka ya cuma dapat jalannya jadi gitu. Dosa sih enggak gitu, tapi nggak dapat pahala gitu. Dosa enggak, ria ya enggak gitu, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau kita bismillah dengan niat karena Allah, dapat pahala. Qala wala ikhlasu fi muharram wala makruh. Kalau saya ikhlas minum khamr. Oh, nggak bisa. Ikhlas itu hanya untuk yang tanya-tanya dengan ketaatan. Kaitannya dengan ketaatan. Kalau hal-hal yang diharamkan nggak ada ikhlas, tetap haram. Dari awalnya sudah haram itu. Bismillah saya ikhlas banget main judi. Nah, kan nggak bisa itu. Karena itu perbuatan yang diharamkan. Wala makruh atau sesuatu yang dimakruhkan. Niat banget makan jengkol itu kan sebelum sholat itu kan biar yang lainnya pada kebau. Itu kaman yang dur ila ma la yahillu lahu an la yas'am an yang dur ila li yatafakkar fi sunnillahi ta'ala karena dar ila amar hadza la ikhlasa fihi wal la qurbata albatah. Jadi memangnya ada orang niat memandang wanita cantik itu, wah saya ikhlas banget lihat, pokoknya itu karena saya itu mengagumi ciptaan Allah. Dia saking cantiknya saya mau ciptaan Allah cantik banget ya. Itu nggak bisa itu, nggak boleh gitu kan. Meskipun niat kita itu mengagungkan Allah, ingin membesarkan nama Allah, tapi karena itu sesuatu yang diharapkan maka menjadi tidak dibolehkan. Wa la ikhlasa fi, enggak dianggap ikhlas. Albatah. Hah? Sama putri masalahnya kan itu kan yang kelainan jenis yang nggak boleh ya. Misalnya putri sama putri, misalnya saya kok sangat mengagumi dia artis si A misalnya. Kalau sesuatu yang kalau putri sama putri kan nggak diharamkan lihat, nggak ada masalah. Kalau yang putra sama putri yang diharam, intinya yang diharamkan itu yang nggak boleh. Tidak ada istilah ikhlas dalam melakukan sesuatu yang diharamkan. Intinya itu aja. Nah, minum khamr ikhlas, bismillahirrahmanirrahim ikhlas minum khamr. Nggak bisa itu, bismillahnya juga nggak berguna gitu. Tapi gini, saya ingin menjelaskan. Misalnya gini, kita kebanyakan di masyarakat sekitar itu sering niatnya itu sedekah, bersedekah ke tetangga-tetangga, tetapi di pas dengan hari misalnya 7 harinya waktu meninggal, kemudian 100 hari meninggal, itu niatnya saya ingin bersedekah untuk tetangga-tetangga itu bagaimana itu? Ya selama dia niat sedekah ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia nanti ada embel-embel, waduh karena nggak enak soalnya biasanya kalau hari ke-7 kan kita ngadain, kalau enggak kan nggak enak. Nah ini kalau udah nggak enak lain lagi. Kalau udah itu kan niat itu kan masalah hati. Jadi halus banget, halus sekali. Kalau udah nggak enak, kalau nggak ini syukuran nanti dianggap pelit, dianggap apa, itu sudah lain. Tapi kalau saya punya duit, saya bismillah, pas dan hari ke-7, pas hari ke-40, pas hari ke-100, saya sedekah ke tetangga, saya undang makan bareng, ya oke silakan aja. Tapi kalau sudah bilang nggak enak nanti kok, habis. Itu makanya aku bilang niat itu bukan halus, halus banget. Dan kebanyakan kan itu. Jadi kan sudah tetangga sudah mau ini mesti makan dulu ini pas 100 hari. Ada khususnya itu ya kan sendiri kan niatnya pokoknya gus sedekah untuk tetangga gitu. Tapi nggak tahu kan, yang tahu kan dianya. Iya. Jadi dikhususkannya itu ya biasanya kok pas itu gitu loh. Kalau dia di hatinya itu dia udah bagus dia ngomong sama orang sedekah apa ngomongnya sih, tapi di hatinya
tapi kan kalau cuma dikasih air minum saya ini kan jadi nggak enak, makanya harus kasih ini yang lebih bagus lah, kasih ini. Itu udah beda lagi tuh. Di hati dia udah nggak enak kalau cuma masih minum sama ini doang, kasih kue yang lebih baik, kasih itu sudah ada kata-kata nggak enak kalau itu sudah ngerusak niat itu. Iya, makanya saya katakan orang yang ikhlas itu melakukan sesuatu itu lepas udah aja. Sudah nggak peduli orang ngomong apa, nggak peduli, lakukan aja. Kalau mau sedekah yang paling baik ya ke anak yatim, ke orang miskin ya. Kalau ke orang-orang yang sudah mampu, orang udah kaya-kaya diundang suruh makan, udah kaya kok, ini seumpama kan. Padahal masih ada di Temanggung itu PAY, kan PAY kita orang miskin orang ini kan, ada kan juga. Nggak apa-apa. Saya undang orang ingin doa bersama, nggak ada masalah. Atau saya ke orang anak yatim tuh, sedekah ke anak yatim, terus minta doa saya untuk anak yatim, nggak apa-apa. Itu gini, ada suatu saya pernah cerita terkait dengan 3 orang Bani Israel yang masuk ke gua. Masuk ke gua mau istirahat, tahu-tahu ada batu besar. Ya, bukan sebuah kafe. Dia masuk ke gua. Ininya itu batunya itu nutupin gua karena jatuh. Sehingga 3 orang itu tidak bisa keluar. Maka 3 orang ini bertawasul dengan amal baiknya masing-masing. Satu, dia itu punya pembantu, kemudian karena pembantunya kan suka memelihara kambing, ya kan, dia tuannya itu suka memelihara kambing, kambingnya banyak. Terus pembantunya itu belum digaji, udah pergi. Akhirnya gajinya itu diwujudkan ke kambing. Kambingnya beranak pinak jadi banyak, ya kan. Pembantunya datang, saya ingin minta gaji. Udah sekian tahun kemudian itu datang pembantunya ingin minta gaji. Akhirnya semua orangnya, itu gaji kamu tuh. Wah, banyak banget. Enggak, gaji yang saya waktu saya kerja, ya itu semua itu gaji kamu tuh. Saya wujudkan ke kambing dan ternyata beranak pinak. Nah, itu kan dengan amal perbuatan yang baik ini, ya Allah, tolong bantu saya untuk menggeser batu ini. Tergeser sedikit. 3 orang, satu lagi yang karena dia suka berbaik dengan orang tuanya, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, karena saya sering berbuat baik kepada orang tua saya sering memberikan susu kepada ibu saya, dan ketika istri anak saya ingin minta susu enggak tak kasih sebelum ibu saya minum susu. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik ini, ya Allah, geserkanlah batu ini. Kemudian 3 orang menggeser batu, bisa udah mulai agak gede tapi belum bisa keluar. Dan yang ketiga bilang, saya itu dulu hampir saja jatuh ke dalam perbuatan zina, tapi kemudian saya ingat Allah, maka saya nggak jadi. Ya Allah, dengan perbuatan baik ini dibantu untuk geser, maka kemudian digeser, kemudian bisa keluar. Artinya ketika kita berbuat baik, kemudian kita meminta dengan berbuat baik itu doa seorang atau apa, itu boleh. Karena itu semacam tawasulan dengan amal baik, nggak ada masalah. Wasilah. Ke orang miskin, doain saya ya, besok saya ujian. Nah, boleh aja, nggak ada masalah. Kalau ada fakir, ke yatim piatu, sedekah, itu doa bareng ya, besok punya hajat, nggak ada masalah, boleh. Oke, sebelumnya ini yang cukup panjang ternyata. Terkait dengan ini saya tambahin yang di luar ini, di luar keterangan buku, bahwasanya niat itu nanti punya implikasi dalam ibadah seperti yang saya sampaikan tadi, juga punya implikasi di dalam muamalah dan juga jinayat, khususnya jinayat. Jinayat itu umpamanya gini, ada orang yang dia itu ngelempar batu, ada anak kecil sini saya lempar, mati. Maka ini disebut dengan membunuh secara sengaja. Dalam hukum Islam dia harus dikisos, karena dia udah niat banget bunuh gitu loh. Tapi kalau saya ngelempar batu di semak-semak karena saya kira ada apa namanya ular, waduh ular, saya lempar ceprok, ternyata anak kecil lagi main-main, kena kepalanya, mati kan. Nah, saya kan nggak tahu, kiranya ular, ternyata orang gitu kan. Nah, ini maka dia tidak boleh dikisos karena dia tidak niat, dia nggak tahu. Dia dikenain dia membayar 100 ekor unta. Kepada siapa? Kepada keluarganya. Nah,
Jadi niat itu juga di dalam jinayat punya implikasi. Dalam tidak hanya jinayat itu tindakan kriminal, pidana. Punya implikasi seperti itu. Itu kalau niat maka dia dapat kisos, kalau nggak niat, nggak sengaja maka ya nggak apa-apa gitu. Nah, sama juga nanti di dalam muamalah duniawi juga sama gitu. Saya kira ini buku saya ambil gitu kan, ternyata buku orang. Nah, kalau saya nggak tahu, saya tidak bisa nggak dipotong pencuri, yang tidak kemudian dia ditangkap, kemudian dihukum seperti pencuri, potong tangan nggak. Saya nggak tahu, saya kira ini buku saya gitu. Ternyata buku saya ada di rumah gitu kan, atau emas 1 karung. Saya kira emas saya, ternyata emas saya di rumah gitu kan. Saya ambil gitu. Ini kan saya nggak tahu gitu. Maka ketika terjadi kesalahan seperti itu, saya tidak bisa dipotong tangan saya karena saya nggak sengaja, nggak tahu kalau itu ngambil. Nah, seperti itu. Jadi ada implikasinya lah di sana. Kemudian kalau di dalam dunia ruqyah itu juga ada implikasi ketika kita ingin ngobati orang. Ngobati orang itu nanti si peruqyah dan yang diruqyah itu sama-sama harus punya niat. Punya niat untuk sembuh. Yang diruqyah punya niat dia ingin sembuh. Yang meruqyah juga bismillah dia karena Allah digini ruqyah. Kalau yang diruqyah itu sudah dari awal nggak mau, nggak akan bisa gitu. Banyak orang yang biasa punya khodam, punya jin di tubuhnya itu loh. Wah, dia punya kesaktian, punya kebalan dan sebagainya itu kan jin ada di tubuh dia tuh. Kemudian saya ruqyah itu, tapi dia nggak mau, nggak akan bisa gitu. Tapi kalau dia bismillah, saya ingin melepaskan apa yang ada di tubuh saya, benar, bismillah, niat beneran, bacakin Al-Fatihah, hilang gitu. Itu jadi punya implikasi di situ gitu. Termasuk sama dengan orang-orang yang suka nyantet itu, kan dia punya interaksi dengan jin. Itu juga ada niatan juga itu. Kalau dia nggak niatan juga nggak bisa gitu. Nah, makanya termasuk orang yang disantet. Orang disantet kalau kita itu niat kita itu selalu ikhlas. Santet bentuknya kayak apa pun akan mental. Tapi kalau kita orangnya itu ketakutan apa macam-macam, orangnya lemah ini, nah itu kan masalah hati itu. Itu keras besar, saat masuk. Sihir itu memang ada masalahnya. Sihir ada. Untuk nangkal sihir itu sederhana. Cukup niat kita baik lillahi ta'ala, serahkan kepada Allah, udah nggak akan bisa itu. Akan mental terus itu. Makanya niat itu penting. Dan zikir terbaik itu zikir yang ada dalam hati. Zikir yang paling halal. Maksudnya gini, saya bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lisan saya gitu. Tapi ketika hati kosong itu memang punya pengaruh, tapi pengaruhnya nggak begitu banyak gitu, nggak begitu besar. Tapi orang yang zikir, yang syukur, yang apa itu di hati, itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya diantaranya apa? Rasa bahagia yang luar biasa. Bahagia itu apa ya? Sesuatu yang senang, yang apa, yang nggak bisa diungkapkan lah. Hidupnya itu lepas, tenang, pokoknya fresh, nggak ada beban. Kenapa kita nggak ada beban? Karena beban kita itu kita serahkan sama Allah gitu. Biar Allah yang ngurus itu. Jadi kita fresh itu. Kita jalanin aja kehidupan, kita jalanin apa adanya. Tapi orang yang dikit-dikit di bawah beban, ya akhirnya dia punya beban. Kenapa? Karena sesuatu yang mesti diserahkan sama Allah, dia pikul sendiri gitu. Aduh, kenapa begini? Kenapa? Semuanya jadi kenapa itu, akhirnya dia sendiri yang pusing gitu. Maka zikir hati itu yang lebih penting daripada zikir lisan. Bisa jadi orang itu sering ibadah, sering banyak zikir, banyak sholawat, banyak apa-apa di mulut dia, tapi karena tidak masuk, dia masih gundah, masih apa, masih macam-macam. Makanya dalam Al-Quran sering dikatakan ciri-ciri orang mukmin itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa arti la khaufun? Tidak pernah takut terhadap sesuatu yang akan datang. Wah, nanti begini nanti. Dia nggak takut, biasa aja. Sesuatu yang terjadi belum terjadi kok. Ngapain dia takut itu kan? Wa lahum yahzanun, dan dia nggak sedih terhadap masa lalu. Kenapa nggak sedih? Ya sudah berlalu. Sedih terus nggak akan berubah juga gitu. Tak pikirin kenapa harus begini, nggak akan berubah. Udah berlalu gitu. Ya akan terjadi. Ya kan belum terjadi. Gitu kan. Jadi orang muslim itu gitu, jadinya la khaufun alaihim wa hum yahzanun, itu karena dia beban yang dia ada sama dia itu diserahkan sama Allah, biar Allah yang ngurus lah. Dia jalanin aja biasa aja, makanya hidup itu fresh, tenang gitu, nggak mikir macam-macam. Mungkin orang bilang, ini orang kena ini kok nggak mikir ya, di gini kok nggak mikir ya, cuek amat dia orang nggak mikir. Bukan masalah nggak mikir, tapi beban kita transfer kepada Allah gitu, serahkan Allah yang ngatur kok gitu. Jadi kita hidup itu tenang gitu. Tapi ketika beban itu yang mestinya itu milik Allah, kita ambil, kita letakkan di pundak kita,
Akhirnya kita jadi berat gitu membawa beban tuh. Harus begini, harus begini. Waduh, kenapa begini, kenapa begini. Nah, kan itu. Maka itu pentingnya zikir hati itu tadi. Zikir hati itu zikir yang kita bilang alhamdulillah, ya benar alhamdulillah. Kita bersyukur ya benar bersyukur gitu. Syukur maksudnya ya alhamdulillah lah kita bisa hidup begini, ada yang sana nggak bisa makan, ada yang sana begini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya, kan gitu. Zikir bener, alhamdulillah beneran itu. Jadi fresh hidup. Ketika dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takdir gimana lagi? Udah Allah yang menghendaki seperti itu. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan jangan sekali bilang lau. Fa innal lau min amali syaitan. Karena lau itu dari perbuatan setan. Andai begini mesti gini ya. Kenapa kemarin nggak gini ya? Sayang banget ya. Andai gini, nah itu nggak boleh itu. Andai itu, kenapa harus begini ya? Salah kemarin saya tuh, sayang. Udah terjadi nggak usah kayak gitu dah. Itu urusan Allah dah. Takdir lah. Makanya kata Rasul, walakin kul qaddarallahu bima syaa fa'al. Katakan kalau udah sesuatu yang terjadi itu udah kehendak Allah. Dan sesuatu yang udah kehendak Allah udah mau ngapain lagi udah kehendak Allah. Kita nggak usah merubah kok. Ya seperti itu. Makanya enaknya orang muslim itu ketika dapat musibah dia bilang innalillah, ketika dapat nikmat dia bilang alhamdulillah. Dan dua-duanya itu berpahala dan menenangkan hati. Karena kita hidup itu kan yang paling kita cari kan ketenangan hati. Orang meskipun hidup di istana megah, di apa istilahnya itu di pemerintahan, di apa kekayaannya luar biasa, tapi kalau hatinya kemerungsung. Tapi orang hidup miskin, kalau hatinya itu lepas, serahkan semua bahagia. Bahagia itu enak karena dia senyum, ketawa, ngobrol, pas semua dia itu lepas. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan bahagia itu alhamdulillah. Bahagia itu kok tidak mengenal harta, nggak kenal dunia. Allah tuh ngasih kebahagiaan itu kepada semua orang. Jadi siapa yang mau bahagia, dia pasti akan bahagia. Hanya orang yang tidak mau bahagia yang tidak akan bahagia. Orang miskin bisa bahagia. Orang kaya bisa sengsara gitu. Padahal kaya raya. Di antaranya adalah bahwasanya peristiwa bunuh diri terbesar itu kan daerah Korea, Jepang, Swedia yang makmur itu. Makmur semuanya ada, tapi bingung, hatinya kemerungsung, nggak tenang gitu. Karena akhirnya bingung, akhirnya bunuh diri. Ada masalah dikit bunuh diri, ada ini sedikit stres, ada ini kan karena nggak ada tempat bergantung. Maka bahagianya umat Islam itu kita ada Allah untuk tempat kita bergantung. Ada apa itu kita ada yang kita gantungin lah, ada yang kita gondelin istilahnya itu. Jadi tenang gitu. Meskipun sama orang dianggap kamu cuek amat, ya bukan cuek karena semua sudah tak transfer ke Allah gitu. Biar Allah yang ngurusin gitu. Kita jalanin aja sesuai yang Allah kehendaki. Itu akhirnya ringan. Makanya niat zikir hati itu luar biasa. Zikir hati. Ketika kita bilang Allah masyaallah Muhammad, Allah masyaallah, bukan hanya mulut, tapi masuk ke sini, masuk ke hati, masuk. Kita bilang alhamdulillah, masuk ke hati. Kita bilang la ilaha illallah, masuk ke hati. Dan zikir hati itu sulit untuk diganggu oleh setan gitu. Makanya kalau orang jahil, santet, sihir, apa macam-macam, pasti mental. Nggak akan sanggup. Karena dia hatinya kuat itu. Paling setan mampir lihat itu tukang santet, karena santet itu kan utusan dukun, ngutus jin, udah kamu ke sana ke orang itu datang sampai sana, tolong diserang. Nah, lihat orangnya gitu, hatinya mental dia nggak bisa. Dan kalau santet itu kan pakai boneka gini kan, mamanya nih, hatinya ditusuk tek. Itu cuma remote, cuma ngasih tanda. Kalau saya tusuk hatinya itu maksudnya si setan yang di sana tuh tolong disakit bagian sini, tolong disakit bagian sini. Jadi remote, jinnya yang di sana yang kerja, yang kerja ya gitu. Nah, tapi kalau orang yang hatinya bersih, yang selalu zikir hati itu, nggak akan mempan. Bahkan akan mental ke dukunnya atau orang yang minta. Kayak gitu. Ciri-cirinya mental itu biasanya kalau di payan tuh ada ledakan duor, kayak mercon, itu mental itu. Nggak masuk. Karena kadang kan lewat situ, kadang lewat bawah, lewat tanah, taunya itu di situ. Kalau bisa pecah. Bisa. Nah, kayak itulah ya. Oke, ada pertanyaan? Di Mesir itu hukum Yesus diadat. Iya, tapi kisusnya di hukum negara agama mulia.
Kalau terkait pembunuhan kisos, tapi kisosnya digantung. Gantung, bukan dipancung. Kalau Saudi dipancung. Ya, kalau mesti digantung. Termasuk pemerkosa, gantung. Pembunuh, gantung. Cuman kalau pencuri tidak dipotong tangan. Karena kalau alasannya Mufti Mesir, karena kemiskinan di Mesir masih tinggi sehingga untuk potong tangan itu masih belum pas. Banyak kan yang mencuri itu karena kepepet kebutuhan. Jadi masih belum layak. Nah, masih bisa harus diampuni istilahnya. Akan dalam kaidah fikih itu dikatakan darul uqubah bisubhat atau apa itu. Pokoknya sebuah hukuman itu tidak bisa diterapkan ketika masih ada pertanyaan-pertanyaan dia karena begini, kemungkinan karena itu. Kecuali yang dipotong tangan itu memang dia hobinya nyuri gitu. Kalau udah hobi nyuri memang harus dipotong tangan itu. Nyuri kesini ketangkap masih nyuri, itu semua dipotong tangan itu karena memang hobinya nyuri. Tapi kalau orang nyuri karena kepepet nggak bisa dihukum. Zaman ya memang hukum potong tangan, zaman sahabat ya potong tangan, cuman zaman jarang memang. Iya, jarang. Tapi yang paling jarang itu hukum rajam itu dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah sampai zaman Utsmani. Itu sangat jarang, hampir karena memang hampir nggak ada terjadi. Karena syaratnya sangat berat dan syaratnya itu hampir mustahil gitu. Yang terjadi di zaman Rasul kan karena pengakuan. Karena salah seorang perempuan yang ngaku saya zina kok, itu pun Rasul udah nggak mau ngerajam itu, udah nggak mau ini. Kalau dia bilang, sampai Rasul bilang, ah kamu paling lupa kali. Kalau dia bilang, oh iya saya lupa, udah nggak jadi. Harus 4 saksi itu ya. Pertama, kalau ikrar itu sampai 3 kali. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Oh enggak. Oh nggak jadi. Nggak jadi itu. Harus sampai dia dan sampai berkali-kali dia bilang iya, oke. Kalau ikrar itu mengakui. Adapun kalau saksi ini mustahil, hampir mustahil. Karena syaratnya harus 4 dan 4 ini melihat seperti masuknya timba ke dalam sumur. Saksinya harus orang yang adil. Dan orangnya yang adil, apalagi orang adil itu sulit. Adil itu maksudnya apa? Orang seumur-umur nggak pernah bohong. Seumur hidup nggak pernah bohong. Pernah ya? Sulit sekarang itu. Kalau udah pernah bohong itu sudah nggak adil lagi itu. Orangnya selalu jujur. Di masyarakat terkenal orang yang terpercaya. Nah kalau zaman sekarang, aduh, susah sekali. Makanya dalam sejarah Islam hampir nggak pernah terjadi. Di zaman Nabi sahabat nggak pernah. Nggak pernah. Dari jumlah penduduk saya dulu masih sedikit kan. Sekarang. Iya. Dan nanti kata pakai kamera nih, pakai kamera itu nggak bisa jadi saksi. CCTV nggak bisa diakui. Nggak boleh. Mau CCTV lengkap kanan kiri semua oke, tetap nggak diakui. Karena CCTV kan nggak bisa disifati dia itu jujur apa enggak, dan rawan manipulasi dan macam-macam lah. Tapi intinya harus orang dan orangnya itu memang adil, nggak pernah bohong dan melihatnya seperti melihat sumur ditimba. Kalau cuma lihat 2 orang telanjang nggak bisa. Kalau dia bugil di kamar nggak bisa. Enggak, karena ini terkait dengan kehormatan. 1 terkait dengan kehormatan dan 2 hukumannya sangat berat. Maka orang yang berzina dan bertobat itu ya tobat aja gitu. Gak usah cerita ke siapapun. Tobat selesai. Aduh ya Allah saya udah selesai. Jangan cerita kepada siapapun, udah diam. Di zaman sebelum Nabi Muhammad pun zaman Nabi terlalu nggak ada. Dulu zaman Yahudi di Madinah pernah orang zina dan ketahuan dan ada saksinya ya kan. Dia itu karena hukum rajam itu dianggap berat maka diarak. Sebagai gantinya hukumnya diarak di kampung Yahudi. Sama Rasul coba bawa sini Taurat. Bawa Taurat, bacakan ayat tentang zina, ternyata di Taurat sama, orang zina dirajam. Di Injil sama, orang zina itu dirajam. Di Injil. Cuman dalam kasus realitanya sangat jarang terjadi. Sejak zaman Rasulullah sahabat hampir kayaknya belum pernah ada deh. Kecuali yang ikrar itu aja. Ikrar karena dia ngaku. Ada penyangka dengan saksi belum pernah terjadi. Dulu zaman Umar itu ada sahabat, ini yang kasus bukan zina ya, kasus homer, minum homer. Ada sahabat yang minum homer, Umar ngintip, wah ketahuan ini minum homer ini harus dicambuk.
Ternyata Umar ditegur sama orang yang minum khamr. Benar saya minum khamr. Tapi saya udah jelas di rumah sembunyi-sembunyi saya. Kamu ngintip, kamu udah dosa. Kamu yang dosa kayak Umar. Kamu ngintip. Kan ngintip nggak boleh. Ya kan? Jadi karena itu terkait dengan kehormatan manusia. Ketika ada orang masuk ke rumah kita curiga, kita diintip, ini nggak boleh. Mata-mata ini nggak boleh. Berat ya. Jadi memang terkait dengan kehormatan itu susah. Tidak semudah yang dibayangkan gitu. Andai kata di Indonesia dikasih hukum, pokoknya pezina dirajam atau dicambuk, tetap aja secara realitas sulit diterapkan. Teorinya memang iya, tapi secara konkret tetap sulit diterapkan. Kasus yang di Indonesia yang di penjara kasus pelecehan wanita, apa mereka di penjara pasti diajar napi. Kalau di penjara iya. Jadi umpamanya gini, sampai mati kan. Karena umpamanya ada orang yang dianggap berzina namanya kan, tapi pas saksinya datang 4 orang datang gitu kan sudah selesai umpamanya kan. Ini kan nggak bisa. Saya kok nggak zina kok. Saya cuma bareng-bareng doang main-main di kamar. Kok bukit ya terserah saya umpamanya gitu kan. Itu dia tetap harus dipenjara dengan alasan melanggar hukum syariat dan berkholawat. Tapi tidak bisa dihukum zina. Nah, karena hukum zina itu sangat berat. Bisa dihukumi berkholawat, berdua-duaan yang menjurus kepada perbuatan haram. Penjara terserahlah, hukumannya berapa tahun itu terserah pemerintah. Tetap, tapi tidak bisa dihukumi zina. Kasus di Indonesia itu rata-rata yang kayak mereka pasang di penjara sebenarnya itu meninggal. Oh yang itu, nggak tahu yang itu. Kalau yang pelecehan itu, kalau di Mesir hukum mati. Selama ada bukti yang kemudian ikrar dan sebagainya itu, pengaduan dan sebagainya kan itu harus kemudian ada bukti dan dia ikrar mengakui, ya udah. Kalau di Mesir langsung hukum mati itu, diedam, dihukum mati. Korupsi di Mesir itu banyak juga korupsi. Mestinya sih dihukum mati, tapi kenyataannya susah. Di Mesir korupsi juga tinggi sama. Iya, agak berat. Kalau korupsi itu, kalau hukum Islam, aslinya hukum Islam, korupsi itu hukumannya bukan hanya hukum mati, disalib. Aslinya. Salib, potong tangan, potong ini, potong, terus taruh di tengah jalan, biar orang pada lihat. Aslinya ya, disalib. Bukan hanya hukum mati, disalib. Potong tangan, kaki, ditaruh di tengah-tengah jalan, biar orang pada lihat. Itu kalau hukum koruptor, aslinya. Serem hukum koruptor tuh. Karena dia dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Dia hukumnya hukum hirobah. Hirobah itu perampok. Dia kan perampok, orang uang rakyat. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Sebetulnya ada, tapi mungkin waktunya menyimpang dari tema atau materi. Ya, silakan. Saya ingin karena saya tidak punya ilmu dan pengetahuan masalah ajaran yang kemarin itu, ajaran Wahdi, kemudian saya nggak pengen hanya pernah dengar ajaran Wahdi, ajaran Sunni, ajaran Syiah. Itu aja dulu. Yang satu lagi saya lupa. Itu perlu pertemuan khusus sebenarnya. Tapi secara simpel, kalau butuh pertemuan khusus minggu depan saya bisa terangkan secara detail. Memang enggak hanya itu tuh maksudnya panjang. Iya. Penjelasannya. Itu bisa. Besok. Boleh. Itu nanti terkait dengan HPT sebenarnya. Di HPT itu di bab iman itu ada amma ba'du fa inal firqa an-najiyah min as-salaf ajmu al-annal yang ada lah di HPT bab pertama itu. Nah, itu bisa kita bedah, itu memang satu pertemuan khusus kalau itu. Baik. Cukup ya? Ya. Oke, yang mau diminum dulu, minum dulu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.